Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Betul Falah. NIM saya 221011140961. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok saya, yaitu perancangan dan implementasi website sistem akademik menggunakan Laravel 11. Oke, yang pertama kita akan bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di era digital saat ini, itu transformasi teknologi telah menjadi sebuah keharusan bagi institusi pendidikan dengan website sistem akademik sebagai gerbang utama layanan digital. Jadi, platform ini sejatinya adalah tulang punggung operasional untuk mengakses sebuah informasi krusial seperti jadwal kuliah, KRS, atau rangkuman nilai, mata kuliah. Jadi hingga pengumuman penting. Namun meskipun perannya sangat vital, implementasinya di lapangan itu seringkali tidak sejalan dengan harapan. Banyak pengguna masih dihadapkan pada berbagai kendala yang signifikan, mulai dari antarmuka yang tidak intuitif, informasi yang sulit ditemukan, hingga performa sistem yang lambat dan tidak responsif. Nah, pada akhirnya kondisi ini tidak hanya menciptakan pengalaman pengguna yang buruk, namun bisa menimbulkan frustasi bagi pengguna. Nah, tapi juga secara langsung menghambat efisiensi dan kelancaran proses akademik yang seharusnya menjadi tujuan utamanya. Nah, yang kedua itu ada kita mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama ada website sistem akademik yang tersedia masih memiliki fitur-fitur yang terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, yang kedua, desain antarmuka yang kurang intuitif menyebabkan beberapa pengguna kesulitan dalam mengakses informasi akademik secara efisien. Nah, selanjutnya itu kita merumuskan masalah. Yang pertama ada apa sih kebutuhan utama pengguna terhadap website akademik ini. Nah, yang kedua ada bagaimana cara meningkatkan kemudahan pengguna pada website akademik. Nah, tujuan penelitian dari proyek ini tuh adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam kebutuhan esensial pengguna terhadap fungsionalitas dan pengalaman pengguna sebuah website akademik. Nah, hasil dari analisis kebutuhan ini kemudian akan dijadikan sebuah landasan untuk merumuskan serangkaian rekomendasi yang konkret dan juga strategis. Nah, sehingga dapat menjadi panduan praktis dalam upaya pengembangan atau perbaikan sistem akademik agar menjadi lebih intuitif, efisien, dan sesuai ekspektasi penggunanya. Nah, di sini ada hasil penelitian. Nah, yang pertama ada terciptanya sistem akademik yang fungsional. Nah, jadi sebuah website sistem informasi akademik yang fungsional dan berhasil dikembangkan menggunakan framework PHP Laravel 11 ini. Nah, yang kedua ada penerapan hak akses berbasis peran. Jadi proyek kelompok saya itu ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, yang kedua ada dosen, dan yang ketiga itu ada mahasiswa. Nah, di hasil penelitian yang ketiga itu ada implementasi fitur-fitur utama. Sistem yang dihasilkan itu berhasil mengimplementasikan fungsionalitas inti yang dibutuhkan untuk pengelolaan akademik. Nah, yang terakhir itu ada hasil pengujian yang berhasil. Nah, berdasarkan hasil pengujian, bahwa seluruh fitur utama dalam sistem dapat berjalan sesuai harapan tanpa adanya error yang signifikan. Oke, di sini kita akan demo programnya ya. Kita akan coba melihat fitur apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam proyek kelompok saya ini. Oke, kita akan coba login ke satu aktor dulu yaitu admin. Kita akan login ke aktor admin ya. Oke, login berhasil. Nah, di dalam dashboard ini ada tampilan sebuah card yang menginformasikan adanya total pengguna, total dosen, total mahasiswa, dan juga mata kuliah. Nah, di bawahnya itu ada judul pengumuman. Nah, ini tuh untuk membuat sebuah
pengumuman atau informasi kepada dosen atau mahasiswa. Nah, jadi di sini itu ada dua pilihan. Jika kita memilih dosen, maka pengumuman ini akan ditampilkan di sisi aktor dosen saja. Di sisi aktor mahasiswa itu tidak akan mendapatkan informasi tersebut. Nah, di sini ada ringkasan data. Itu ada dosen, mata kuliah, mahasiswa, jadwal mengajar, dan juga nilai. Nah, di menu kedua itu ada data dosen. Nah, di sini kita bisa menambahkan data dosen, dan juga mengedit data dosen. Jadi fiturnya itu lengkap ya. Jadi create, read, update, delete. Oke, di menu yang ketiga itu ada data mahasiswa. Ini tidak terlalu beda jauh dengan data dosen. Fiturnya juga sama. Nah, selanjutnya ada menu mata kuliah, jadwal kuliah, dan jadwal mengajar dosen. Nah, di sini kita bisa di sisi aktor admin ini kita bisa mengatur dua aktor dosen antara mahasiswa, kita bisa atur melalui aktor admin ini. Dari jadwal mengajar, jadwal kuliah, nilai mahasiswa, itu kita juga di sisi role admin ini bisa kita kendalikan. Nah, selanjutnya itu ada presensi dosen. Nah, ini untuk absensi dosen. Nah, ada presensi mahasiswa, terus juga ada untuk fitur mengubah password akun admin ini sendiri. Oke, mungkin untuk presentasi kali ini saya akan akhiri cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.